Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya. Dan sekarang kita melanjutkan tentang keselamatan part 2 bagian 4 sampai 6. Jadi Petrus mulai dari hari itu benar-benar mengalami kelahiran kembali, Bang. Itu sebabnya hidupnya berubah dan dipakai Tuhan luar biasa ya. Sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Coba bayangkan ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 41, demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, Petrus juga dipakai Tuhan dalam bidang kesembuhan, Bang ya. Ingat orang lumpuh di Gerbang Indah itu? Lalu Oka menjawab, oh ya ingat. Petrus berdoa buat orang lumpuh itu, dan orang itu langsung bisa berjalan ya Pak, bisa sembuh. Jawab, nah jadi Petrus sejak lahir baru, maka secara iman ya, bukan secara kenyataan atau menurut pikiran dan sebagainya, Petrus tidak bisa berbuat dosa karena sudah lahir dari Allah gitu loh ya. Contoh lain adalah Paulus ya, karena Yudas kan udah mati bunuh diri sebelum mengalami lahir baru, jadi kita tidak bisa cerita tentang Yudas ya kan. Nah, Paulus yang di dulunya itu bernama Saulus adalah seorang yang ganas ya, menganiaya jemaat, membunuh dan sebagainya, pokoknya melawan Tuhan Yesus. Namun ketika Saulus mengalami kelahiran kembali, maka hidupnya berubah total ya. Yang dulu melawan Tuhan Yesus begitu rupa menjadi pemberita Injil yang sangat berani ya. Sejak Saulus mengalami kelahiran kembali, maka dia tidak lagi menganiaya jemaat, tidak lagi melawan Tuhan Yesus, pokoknya tidak bisa berbuat dosa. Nah, namanya juga berubah menjadi Paulus ya, dari Saulus menjadi Paulus. Paulus artinya rendah hati. Nah, jadi jelas bahwa orang yang lahir dari Allah pasti hidupnya berubah total ya, tidak dapat berbuat dosa sesuai apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di 1 Yohanes 3 ayat 9 itu. Jelas ya Bang? Lalu Ogani berkata, lah kalau Ananias dan Safira bagaimana Pak? Kok masih bisa berbuat dosa? Saya jawab, Ananias dan Safira itu jelas belum mengalami kelahiran kembali bro Bang. Buktinya mereka masih sepakat mendustai Roh Kudus ya, artinya masih bisa berbuat dosa kan. Nah ini buktinya, jadi belum mengalami kelahiran kembali. Jadi siapapun itu, mau sudah jadi orang Kristen sejak lahirkah, mau sudah pelayanan macam-macam di gereja, mau sudah jadi pendeta atau majelis dan sebagainya, nggak peduli, selama belum mengalami kelahiran kembali dari air dan roh, camkan ini ya, maka dia bisa berbuat dosa. Kenapa? Karena masih manusia lama atau daging. Nah, sesuai yang Tuhan Yesus katakan di Yohanes 3 ayat 6 itu ya, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, Ananias dan Safira itu termasuk kelompok orang yang belum mengalami kelahiran kembali. Kalau zaman sekarang disebut Kristen simpatisan lah ya, Kristen-Kristenan begitulah. Nah, karena firman Allah jelas mengatakan bahwa orang yang lahir dari Allah atau mengalami kelahiran kembali dari air dan roh itu tidak dapat berbuat dosa. Jadi kita tentu lebih percaya kata Tuhan Yesus ya, daripada kata orang yang mengaku sudah lahir kembali ya, atau kata kenyataan, buktinya dan sebagainya. Sekali lagi, orang bisa saja menjadi Kristen dan sebagainya seperti yang saya katakan di atas, tapi belum mengalami kelahiran kembali Bang. Lalu Okani berkata, kok bisa? Ya saya jawab, ya bisa Bang. Saya pernah memergoi ya sendiri. Ada anak orang kaya mau nikah nih ceritanya ya, kan tentu butuh surat dari gereja karena ayahnya Kristen dan anaknya mau menikah secara Kristen. Nah, sedangkan anaknya itu sendiri tidak pernah ke gereja. Lalu Oka berkata, lalu
Nah, saya jawab ya, agar mendapat surat dari gereja, maka mau tidak mau kan anak itu harus dibaptis dulu. Nah, lalu ayah dari anak itu ya yang mau menikahkan sama anak itu memanggil pendeta untuk membaptis anak itu gitu loh. Ayah anak itu menyewa hotel yang ada kolam renangnya, jadi baptisannya diadakan di kolam renang, bukan di gereja. Dan saya juga diundang untuk mengiringi acara baptisan itu karena kenal ya. Nah, jadi saya bisa cerita ini kan. Nah, setelah anak itu dibaptis oleh pendeta itu, dia langsung ganti pakaian dan langsung merokok. Coba, saya melihat itu langsung mengelus dada ya. Oh my god, sandiwara ini ya dalam hati saya. Malaikat di surga tidak jadi bersukacita, tapi malah menangis ya, karena bukan orang bertobat, tapi ternyata orang sandiwara. Nah, itu contoh agar abang tahu bahwa ada orang sekalipun sudah jadi Kristen lama ya, sudah dibaptis, sudah pelayanan dan sebagainya, ternyata ada yang belum mengalami kelahiran kembali dari air dan roh gitu loh. Nah, Ananias dan Safira termasuk orang kayak gitu bang, paham nggak? Lalu Oka berkata, oh jadi intinya orang yang sudah mengalami kelahiran baru dari air dan roh itu dia tidak dapat berbuat dosa ya pak? Saya jawab, betul sekali bang, karena yang bilang bukan saya tapi Tuhan Yesus, jadi kita harus percaya hal itu. Ya, Luka berkata, oh ya udah pak, nanti saya renungkan lagi, karena selama ini yang saya dapat ya, selama orang masih hidup di dunia ini pasti masih bisa berbuat dosa pak, logikanya begitu. Lalu saya jawab, justru itu di atas kan udah saya katakan bahwa itulah problem abang ya, karena lebih percaya kata logika, kata kenyataan, kata orang dan sebagainya daripada kata Tuhan Yesus. Nah itu abang, jadi abang harus mau merubah mindset yang salah itu, ganti dengan pikiran yang baru, yakni mau mempercayai apa saja kata Tuhan Yesus atau firman Allah, sekalipun tidak masuk akal ya, tidak sesuai kenyataan, tidak sesuai dengan kata orang atau guru, dosen, profesor, doktor dan sebagainya lah ya. Ingat, Tuhan Yesus atau firman Allah itu tidak bisa dusta. Manusia yang bisa dusta, tapi Tuhan Yesus tidak bisa dusta. Nah, itu ditulis dalam Bilangan 23 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Nah, jadi jelas ya tentang kasus Ananias dan Safira ya. Kemudian pertanyaan abang tentang kalau orang pas berbuat dosa lalu mati, apakah selamat atau tidak? Ya jawabnya tidak. Kenapa? Ya karena kan mati dalam dosa, bukan mati dalam kebenaran ya. Kalau orang mati dalam dosa ya tidak mungkin masuk surga kan, karena yang mati dalam dosa, namanya mati dalam dosa kok masuk surga, bagaimana? Sebaliknya mungkin dulunya penjahat ya, banyak dosa, ruwet lah, kayak penjahat yang disalib di sebelahnya Tuhan Yesus itulah ya, membunuh dan sebagainya, merampok. Namun sebelum mati penjahat itu mau bertobat loh ya. Nah dari kata-katanya kan kelihatan ditulis di Alkitab itu ya, mau bertobat, maka penjahat itu selamat dari neraka ya. Setelah itu kan mati ya, karena kan disalib, tidak mungkin hidup toh. Nah jadi tapi sebelum mati penjahat itu sempat berkata kepada Tuhan Yesus, pokoknya intinya dia minta ampun dan sebagainya lah, bahasa sehari-hari. Nah makanya Tuhan Yesus berkata di Lukas 23 ayat 43 demikian. Kata Yesus kepadanya, kepada penjahat tadi ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus ya, bukan di dalam neraka tapi di dalam Firdaus, artinya selamat gitu loh ya. Jadi jelas ya,
Nah, jadi itu saya rasa tentang keselamatan sudah cukup jelas ya. Kalau masih ada pertanyaan lain tidak apa-apa, silahkan, supaya kita diberkati melalui pertanyaan-pertanyaan guru abang ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati.